Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class pada tutorial online untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 13 semester 8, kompetensi dasar 36, dan materi pokok adalah bisnis proposal. Saya Widya Pranoto dari SMK Negeri 2 Pati. Kompetensi dasar yang akan kita bahas ada dua, yaitu untuk aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, kita akan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks khusus berbentuk proposal yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Dan untuk aspek keterampilan, Anda akan menyusun teks khusus berbentuk proposal yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Indikator pencapaian kompetensi ini ada dua, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, secara sosial nanti siswa dapat menyusun proposal untuk proyek atau bisnis dalam bahasa Inggris. Dalam struktur teks, siswa dapat menyebutkan market analysis dari sebuah proposal, siswa dapat menyebutkan budget sebuah proposal, siswa dapat menyebutkan jadwal dari sebuah proposal. Untuk unsur bahasa, siswa dapat menggunakan conjunction dalam kalimat. Untuk conjunction sudah sering kita bahas, jadi dalam pembahasan kali ini kita akan langsung menerapkannya. Kemudian untuk aspek keterampilan, siswa dapat menyusun proposal bisnis dalam bahasa Inggris bertema bisnis proposal. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menyebutkan market analysis, budget, dan jadwal dari sebuah proposal bisnis. Kita akan langsung masuk kepada materi. Di sini struktur dari sebuah proposal bisnis ini saya ambilkan dari struktur proposal bisnis yang sudah pernah memenangkan juara 1 dalam bisnis plan di tingkat Jawa Tengah tahun 2014. Kebetulan yang menjadi pembimbingnya adalah saya sendiri, dan SMK kita atau SMK Negeri 2 Pati menjadi juara 1 di tingkat provinsi dalam English Camp tersebut. Ini struktur bisnis proposalnya ada 5. Kita sebutkan satu-satu. Pertama, introduction, berisi pendahuluan. Pendahuluan dibagi atau di breakdown menjadi 3, yaitu background atau latar belakang, mengapa kita memilih ide bisnis ini. Kemudian tujuannya itu apa? Tentu saja tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan. Targetnya apa? Target itu bisa target keuntungan, bisa juga target pasarnya. Ya. Jadi kita nanti akan melihat contohnya. Ya. Terutama untuk background ini, terutama kita perlu untuk menjelaskan kebutuhan dari pasar itu sendiri. Bahwa produk kita ini dibutuhkan oleh pasar. Untuk jurusan teknik otomasi industri, tentu saja yang sesuai dengan jurusannya. Ya. Misalnya, kebutuhan pasarnya itu tentang otomasi dalam pengairan misalnya. Itu saja bisa ya. Otomasi dalam bidang pertanian itu bisa. Kemudian, room kedua, name, place, and time. Jenis atau nama produknya itu apa? Ya. Kemudian tempat atau tempat usahanya itu di mana? Waktu produksinya itu kapan? Ya, tapi ini secara garis besar saja. Nanti secara detailnya itu ada di bagian selanjutnya. Kemudian stakeholder. Stakeholder itu adalah pemegang saham ya. Tapi kalau di sini bukan pemegang saham, tapi adalah pemilik modal tentu saja. Bisa saja pemilik modalnya itu pertama-tama karena ini namanya bisnis proposal ini untuk mencari modal ya, untuk mencari modal dari seorang pemodal, maka stakeholdernya baru ada direktur saja. Direkturnya itu adalah Anda yang menulis proposal bisnis ini. Oke. Kemudian keempat, ini yang paling penting itu adalah analisis pasar ya. Pertama, analisis dari fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap. Biaya tetap itu meliputi salah satunya, beberapa diantaranya itu adalah mesin ya. Jadi ada istilah modal tetap. Modal tetap itu mesin itu sendiri, mesin produksi. Misalnya kalau untuk otomasi industri, saya kurang paham. Tapi kalau untuk yang misalnya sebuah bengkel itu tentu saja misalnya mesin bubut misalnya, mesin las, itu kan biaya tetap. Terus selain mesin itu juga tanah. Tanah itu bisa tanah milik sendiri atau tanah menyewa. Ya. Kemudian itu juga tenaga kerja tetap.
tenaga kerja tetap itu tentu saja pemilik usaha. Pemilik usaha itu harus juga dihitung gajinya, gaji tetap selain menjadi seorang yang mengusahakan bisnis, seorang direktur atau pengusaha dari sebuah wirausaha itu juga harus memiliki gaji tetap, ya. Maksudnya diambil dari ongkos tetap itu sendiri, ya. Kemudian ya itu saja dulu, ya. Kemudian untuk yang B, analisis dari variable cost. Variable cost itu bermacam-macam. Saya sebutkan beberapa contohnya. Itu contohnya adalah misalnya bahan baku. Bahan baku itu bervariasi, ya, karena namanya variable itu bervariasi. Misalnya saja permintaan bulan ini banyak, maka kita membutuhkan banyak bahan baku, maka variable cost-nya akan naik. Demikian juga misalnya selain bahan baku itu juga tenaga kerja tidak tetap. Misalnya saja karyawan harian, ya, karyawan harian itu termasuk tidak tetap karena dibayar sesuai dengan kehadirannya. Itu berarti termasuk dalam biaya variabel, biaya yang tidak tetap. Ya, kemudian itu juga bahan-bahan. Selain bahan baku itu juga termasuk bahan-bahan. Bahan-bahan itu adalah yang habis pakai, ya. Misalnya saja kalau dalam las itu kan misalnya elektrodenya itu termasuk bahan karena habis pakai. Bahan habis pakai itu termasuk variable cost. Dan itu jumlahnya itu tergantung dari jumlah produk yang akan dihabiskan, yang akan dihasilkan. Karena itu termasuk ongkos variabel atau biaya variabel. Kemudian yang C, estimated gross income per month atau perkiraan pendapatan kotor per bulan. Nah, ini kita harus membuat hitung-hitungan dalam bentuk Excel untuk menghitung ini, ya. Kemudian return to cost ratio atau rasio sales atau omset terhadap biaya yang dikeluarkan, ya. Jadi ini ada perbandingan antara omset dibandingkan dengan biaya. Ini garis miring ini bukan dibagi, ya, tapi dibandingkan dengan cost-nya. Harus lebih dari 1. Tidak boleh kurang dari 1. Ya. Karena kalau kurang dari 1 berarti rugi, ya. Berarti kan cost-nya lebih besar, ya. Artinya biayanya lebih besar. Tapi kalau lebih dari 1 berarti menguntungkan. Artinya cost-nya lebih kecil atau biayanya lebih kecil daripada omsetnya. Kemudian benefit to cost ratio atau perbandingan antara keuntungan atau manfaat dengan biaya. Kalau tadi retur itu semacam omset itu semua hasil penjualan, belum dihitung penghasilan bersihnya, ya. Tapi kalau benefit itu berarti sudah bersih. Artinya lebih bisa disebut sebagai profit, ya. Kemudian estimated pre-tax profit per month atau keuntungan per bulan yang belum dipajaki. Artinya karena sebuah badan usaha itu harus membayar pajak dan itu dihitung setiap bulan. Dan ini perkiraan keuntungan sebelum pajak itu berapa. Kemudian yang G, perhitungan atau perkiraan keuntungan setelah pajak, ya. Kemudian H, break even point atau BEP atau titik di mana semua modal itu sudah bisa ditutup, ya. Semua modal itu bisa ditutup. Itu bisa dihitung dengan 2 cara, yaitu dengan cara istilahnya satuan produk. Kita harus menghasilkan berapa produk terjual. Misalnya untuk menutup biaya, untuk menutup modal, seperti itu, ya. Kemudian estimated payback period atau periode pembayaran. Artinya setelah terjadi selama beberapa waktu itu modal itu harus kembali dan paybacknya itu berapa lama, itu, ya. Artinya berapa lama modal itu kembali. Kemudian setelah itu kelima, schedule. Schedule itu adalah jadwal dari pelaksanaan produksi atau jasa itu sendiri, ya. Kemudian setelah itu closing. Closing itu adalah penutupan. Penutupan, ya, tentu saja kita sebagai pembuat proposal memohon agar proposal kita disetujui oleh pemilik modal. Demikian, ya. Untuk bagian keduanya kita akan membahas mengenai contoh sebuah proposal bisnis, ya. Kita akan lanjutkan ke bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.